wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elvina Nurliati dan rekan saya bernama Nur Dahlia. Kami di sini akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar dari investasi. Konsep dasar investasi. Konsep dasar investasi adalah menanamkan modal ke dalam aset tertentu untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Selain memberikan keuntungan secara finansial untuk kebutuhan di masa yang akan datang, namun ternyata banyak tujuan dari investasi. Menurut BCA tahun 2022 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menambahkan aset dan harta kekayaan. Yang kedua, mempersiapkan kondisi finansial yang stabil di masa depan maupun mempersiapkan untuk dana pensiun. Yang ketiga, membentuk dan memumpul kebiasaan gaya hidup hemat. Yang keempat, memiliki dana darurat. Yang kelima, mencapai tujuan keuangan di masa depan. Dan terakhir atau yang keenam, memberikan proteksi terhadap aset dari tekanan inflasi atau menjaga nilai uang dari inflasi. Selanjutnya ada saham. Saham adalah bukti kepemilikan suatu individu atau lembaga atas suatu perusahaan. Pemilik saham berhak atas sebagian keuntungan perusahaan atau dividen dan memiliki hak suara dalam keputusan perusahaan. Selanjutnya, yang pertama penawaran publik atau IPO. Proses pertama kali perusahaan menjual sahamnya ke publik. Yang kedua ada nilai lembar saham. Nilai lembar saham dihitung dari arus dividen di masa depan. Yang ketiga ada relatif strategi analisis, membandingkan kekuatan suatu saham dengan saham lain di pasar. Yang keempat ada harga saham perusahaan, di mana nilai saham ditentukan dari arus kas yang akan diterima pemegang saham. Yang kelima, saham preferen adalah saham dengan hak istimewa seperti dividen tetap dan prioritas dalam pembagian aset. Yang keenam, biaya ekuitas saham biasa baru, di mana biaya yang timbul ketika perusahaan menerbitkan saham baru biasanya lebih tinggi karena ada biaya penerbitan dan distribusi saham. Obligasi. Obligasi adalah wesel jangka panjang yang diterbitkan oleh unit perusahaan dan pemerintah. Penerbit obligasi menerima uang dalam pertukaran untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu di masa depan. Inovasi pembiayaan jangka panjang yang pertama, obligasi kupon nol, yaitu tidak membayar bunga tahunan dan dijual dengan diskon. Kemudian, utang suku bunga mengambang, yaitu bunga berubah mengikuti suku bunga pasar. Dan yang ketiga, junk bond, obligasi dengan resiko tinggi dan imbal hasil yang tinggi. Kemudian, ketentuan khusus dalam perjanjian obligasi. Yang pertama, provisi penarikan, yaitu tidak memberikan hak kepada perusahaan untuk menebus obligasi lebih awal dan umumnya disertai premi penarikan. Kemudian yang kedua, dana pelunasan, yaitu provisi yang mengharuskan kewajiban perusahaan menarik obligasi secara bertahap dan tidak memerlukan premi penarikan. Pengembalian dan risiko obligasi. Yang pertama, yield to maturity, yaitu pengembalian jika obligasi disimpan sampai jatuh tempo, dan yield to call, yaitu pengembalian jika obligasi ditarik sebelum jatuh tempo. Kemudian risiko yang dihadapi investor, yaitu risiko suku bunga dan risiko reinvestasi, kemudian risiko gagal bayar. Jenis dan peringkat obligasi. Jenis obligasi pertama hipotek, debentur, convertible, obligasi dengan waran, obligasi pendapatan, dan obligasi daya beli. Kemudian peringkat obligasi yaitu AAA yang tertinggi hingga D yang terendah. Semakin tinggi peringkat, semakin rendah risikonya. Kesimpulan, investasi adalah penempatan dana saat ini untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Salah satu instrumen investasi adalah saham, yaitu surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas perusahaan dengan imbal hasil berupa dividen, capital gain, dan hak kontrol. Kemudian, informasi harga saham disebarkan oleh BEI melalui media cetak dan elektronik. Penilaian saham dapat dilakukan melalui analisis fundamental dan analisis teknikal.
Selain saham, terdapat juga obligasi, yakni surat utang jangka panjang yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah dengan imbal hasil berupa pembayaran bunga dan pokok pada waktu tertentu. Sekian dari penjelasan mengenai konsep dasar investasi. Izinkan kami menyampaikan batul. Pergi ke hutan membawa peti berisi intan permata. Penjelasan kami cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.